ada dalam genggaman. Ada dalam genggaman. Jadi nilai-nilai liberalisme, kemudian terorisme dan sebagainya yang itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan ajaran negara itu pasti gampang masuk kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita hindari gitu ya. Jadi teman-teman mendapatkan ilmu ini gitu ya atau wawasan ini itu fungsinya nanti untuk bekal kita ketika kita nanti menghadapi quarter life crisis. Jadi udah punya lah ilmunya seenggaknya. Nanti untuk prakteknya bisa nanti ya sambil cerita-cerita sama aku boleh, sama Mas Rama atau sama Mas Chandra atau Mas Eko gitu ya, boleh banget gitu kan, sharing-sharing karena kan Mas Chandra sama Mas Rama ini kan udah pernah melewati masa quarter life crisis gitu, apalagi sekarang kan udah menikah gitu ya, Mas Eko juga udah punya anak gitu kan, jadi kayak yang udah mengalami itu, jadi nggak masalah kalau teman-teman misalkan nanti wah udah punya ilmunya mau cerita-cerita gitu ya, pengen ada yang membimbing misalkan, nggak apa-apa gitu, bisa disampaikan ke aku atau Mas Eko gitu. Atau mungkin sesama kalian misalkan ya nggak apa-apa, saling cerita gitu misalkan, itu nggak masalah. Itu ya, yang penting di sini teman-teman bisa mengikuti materinya dulu. Nah nanti ini kan kebetulan nggak ada anak yang baru ya. Mia kemarin ikut kan, Mia, betul ya? Iya Kak, ikut. Oh iya ikut kan. Nah makanya jadi udah ada yang tak jelasin. Jadi kalau misalkan ini nggak ada anak yang baru ikut, ya berarti nggak perlu ngejelasin sistem yang baru gitu kan. Karena kan kemarin Mia juga udah tahu sistemnya jadi freelance di Kaila Wedding dan Service Organizer itu seperti apa gitu ya. Lintang pun juga sama. Jadi ya udah kalau aku jelasin lagi ya juga buat apa gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada anak-anak yang lain gabung, bisa tak bantu jelasin. Itu aja dulu. Silakan untuk Mas Eko bisa dibantu ngisi. Nanti untuk waktunya kita ingatkan aja gitu ya, nanti lewat kolom chat kepada Mas Eko waktu dan tempat Rama berikan. Silakan. Oke, thank you Mas Rama. Cross check aja, berarti ini aku sampai jam berapa Mas? Buat presentasinya ini. Sampai jam berapa? Suaranya belum masuk. Sampai 7:30 boleh. Atau mau nanti 7:30 selesai ada Q&A 15 menit misalkan nggak masalah. Atau 7:30 itu sama Q&A-nya juga nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, ini tak aktifin kolom chat ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga langsung tanya di kolom chat kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Rama waktu dan kesempatannya sudah diberikan. Ini katanya tadi 7.000 ya. 6.000 apa 7.000? 6.000 ya. Ya, bismillah lah ya. Meskipun mungkin belum semuanya bisa hadir karena ada berbagai kendala, tapi semoga ini nanti bisa jadi insight buat kita semua, terutama saya juga yang meskipun tadi di spill sama Mas Rama udah clear ya terkait dengan quarter life crisis, tapi paling tidak kadang kita juga namanya hidup itu pasti ada yang namanya naik turunnya keimanan ya. Nah, semoga ini juga senantiasa buat bahan saya ya buat mengingatkan gitu ya terkait dengan purpose of life yang sebenarnya ini sudah dari dulu gitu ya sudah disadari, tapi kadang ya namanya orang kadang sudah nemu tujuan, tapi kadang ada melihat-lihatnya kan gitu. Nah, semoga ini juga jadi bahan pengingat sekaligus ya semoga juga menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk menemukan purpose of life-nya masing-masing. Nah, itu seperti itu. Baik, ini kita sampaikan di meeting WJK sama KSO. Jadi insya Allah nanti tema-temanya ganti-ganti ya Mas Rama ya. Nanti ada tema yang sudah disusun sama Mas Rama selama kurang lebih 1 bulan. Mungkin nanti akan disosialisasikan dalam kesempatan yang lain. Baik, ini mohon izin saya pakai kamera HP karena malam hari ya. Di sini kalau kamera PC saya atau laptop saya kurang support sebenarnya. Oke, jadi tadi pakai akun namanya Chandra, tapi nggak apa-apa lah ya. Insya Allah nanti teman-teman kalau
Kalau memang ada pertanyaan atau suaranya kurang jelas atau gimana, nanti langsung aja ditulis di kolom chat. Tapi ini suaraku jelas ya? Jelas, Mas. Oke, siap. Baik. Nah, tentang purpose of life ya, tadi udah di-spill sama Mas Rahmat terkait kenapa sih kok tema ini yang dibahas gitu kan. Memang betul ya, kalau kita ngomongin soal purpose of life, nah itu tertarik sama pertanyaannya Lintang ya kemarin ya. Kalau nggak salah kan di sebelumnya itu kan sempat tanya, gimana sih Mas bedain mana yang penting dan tidak penting kan gitu, mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak. Saya masih ingat waktu itu poinnya adalah kembali ke tujuan. Tujuan kalian apa sih kan gitu kan. Karena nanti tujuan itu mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi kegiatan kalian, mempengaruhi roadmap hidup kalian, bahkan kalian mau mendesain seperti apa itu juga tergantung sama diri kalian. Ya anggap aja kemarin saya sudah posting ya di Instagram itu kalau nggak salah gini. Kita itu ibarat purpose of itu ibarat fondasi teman-teman. Jadi kalau ngomongin fondasi itu kan tergantung ya desain bangunan apa yang mau kita bangun kan gitu kan. Kira-kira sama nggak fondasinya rumah sama gedung pencakar langit? Coba ditulis di kolom chat. Sama atau beda? Desain fondasinya bangunan rumah sama desain fondasi bangunan gedung pencakar langit. Kira-kira sama atau beda? Boleh ditulis di kolom chat. Beda dong. Oke ya, sama. Yang lain ini ini masih ngikuti apa gimana ya? Coba ditulis di kolom chat. Kira-kira sama atau beda kira-kira? Ini ada siapa tadi? Lintang sama Mia ya? Mia sama Mas Habibi ya? Oke. Beda Habibi. Oke. Yang lain? Lintang sama Mia masih masih on Zoom atau gimana nih? Oke, beda ya. Nah, nanti mungkin lagi di jalan. Oke, Mia sudah beda. Nah, begitupun ketika kita mau membangun misalkan kandang ayam gitu ya, pasti bahkan nggak perlu pondasi ya nggak apa-apa kan gitu kan. Kenapa? Karena ya bangunannya simpel. Nah, ilustrasinya gini teman-teman. Kita mau ya ibaratnya hidup itu kita nanti kan yang menentukan ya. Kita mau mendesain diri kita seperti apa gitu kan. Ke depan roadmap-nya mau gimana, ya itu tergantung sama pondasi kita. Nah, purpose of life itu adalah ibaratnya adalah pondasi. Ya kan? Ini yang mendasari motivasi kita, yang mendasari perilaku-perilaku kita, yang mendasari keinginan-keinginan kita, bahkan mood kita. Nanti kadang juga dipengaruhi sama purpose of life itu sendiri kan gitu kan. Jadi kembali lagi, kalian mau mendesain diri kalian seperti apa ke depannya. Nah, purpose of inilah bagian dari fondasi tadi. Mau seperti gedung pencakar langit yang tinggi menjulang, mau seperti rumah, atau bahkan kayak kandang ayam gitu ya, yang bahkan nggak perlu fondasi, hidupnya mengalir kan gitu kan. Nah, ilustrasinya seperti itu teman-teman. Nah, maka penting banget kita itu punya purpose of life. Ibaratnya ini adalah fondasi yang mau kalian bangun gitu ya. Karena kalau nggak ada purpose of life, ya hidup itu akan mengalir. Mengalir, ngikuti arus kayak gitu kan. Ada ajakan ke kanan ya ke kanan, ada ajakan ke kiri ya ke kiri. Nanti diajak putar balik ya putar balik. Ya ilustrasinya seperti itu. Jadi nggak ada tujuannya. Nah, itu ya. Jadi nilai pentingnya salah satunya juga di situ. Oke. Nah, mungkin kemarin sudah ini tak kira tadi ada peserta baru sih. Kalau ada peserta baru kan memang dibuka untuk umum ya. Karena dibuka untuk umum maka ya barangkali ada yang belum kenal gitu kan. Nah, karena ini sudah kenal, jadi ini saya skip aja ya. Karena kemarin kan udah kenalan ya. Mungkin kalau teman-teman mau silaturahim atau mau lihat konten-konten saya itu bisa juga di Instagram saya, TikTok atau Twitter sama kok semuanya @eko_wahyuj kayak gitu ya. Kadang saya juga bagi tips-tips seputar manajemen, leadership maupun bisnis, bahkan relationship juga ada kan gitu kan. Bahkan kehidupan pribadi kadang juga tak posting sih. Nah, itu gitu ya. Nah, kita pertama diskusi tentang kurva belajar teman-teman. Jadi anggap aja meeting kayak gini ini ya. Meeting kayak gini ini anggap aja bagian dari pembelajaran teman-teman. Jadi kita itu nggak cuma meeting bahas tentang apa ya, bahas tentang info baru gitu ya, atau tentang apa hal-hal baru gitu ya, tapi juga seputar pembelajaran. Nah, kayak kemarin kita belajar tentang manajemen waktu atau time management. Nah, nanti kita juga akan ada pembelajaran di aspek lainnya. Nah, berbicara tentang belajar, itu ternyata ada kurvanya, teman-teman. Nah, kurvanya itu kayak gimana? Nah, ini saya mau izin coret-coret dulu ya. Nah, coret-coret gitu gini ya. Jadi, kita ngomongin kurva itu biasanya ada dua sumbu, teman-teman. Ada sumbu X sama sumbu Y kan? Nah, anggap aja ini sumbu X-nya adalah yang ke sana adalah sumber daya. Jadi ngomongin kemampuan, ngomongin fisik, ngomongin
potensi diri gitu ya, daya ingat, daya ya IQ kan gitu ya. Intinya berkaitan dengan sumber daya internal kita. Nah, ada juga sumber daya sumbu yang itu berkaitan dengan kesulitan belajar. Nah, semakin tinggi kesulitannya dan semakin sumber daya kita sedikit, maka kita akan berada dalam zona stres, teman-teman. Nah, nggak mau kan belajar itu dalam zona stres. Artinya apa zona stres itu? Ya, kesulitan kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas kita kan gitu kan. Nah, atau sebaliknya gitu ya. Kesulitannya sangat kecil, tapi sumber daya kita ya banyak. Dalam artian ya alah udah tahu Mas, ngapain itu dibahas gitu ya. Misalkan nih, waktu Zoom, saya ngajari teman-teman gitu ya. 1+1 sama dengan 2. Misalkan gitu ya. Kira-kira jadi sesuatu yang worth it enggak? Kan enggak gitu loh. Alah Mas, aku ya wis iso, iku kit SD, bahkan TK aku wis ngerti 1+1 sama dengan 2. Nah, inilah contoh tingkat kesulitannya sangat mudah dan sumber daya kita secara kapasitas kita sudah melampauinya kan gitu kan. Nah, jangan sampai kita berada di zona kuning karena zona kuning ini adalah zona rebahan. Artinya kesulitannya nggak sulit-sulit banget, bahkan sangat cenderung mudah. Nah, dari sumber daya kita juga sudah menguasai hal itu kan gitu kan. Nah, itu namanya zona rebahan. Nggak mau kan kita terus-terusan dalam zona rebahan. Artinya nggak ada sesuatu hal yang baru yang kita pelajari. Nah, kalau bisa kita itu berada di zona bertumbuh, teman-teman. Zona bertumbuh itu maksudnya gimana? Jadi antara kesulitan sama sumber daya kita itu masih dalam taraf yang bisa dibilang kita masih bisa mengikuti. Nah, saya sebutnya zona bertumbuh. Kenapa kalau kita butuh zona bertumbuh? Karena di situ ketemu tuh antara kesulitan yang semakin lama semakin naik tingkat levelnya dan sumber daya kita semakin lama juga kapasitasnya semakin meningkat kan gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kita di sini langsung bahas tentang misalkan tentang apa ya, tentang apa misalkan yang sekarang lagi tren itu kan hacker itu ya, yang apa membobol data pejabat gitu kan. Kan nggak mungkin misalkan hari ini tiba-tiba kita bahas tentang dunia hacker yang bahkan saya sendiri pun nggak menguasai gitu kan. Dan teman-teman mungkin juga awam terhadap dunia hacker seperti itu kan gitu kan. Nah, itu namanya zona stres. Jadi tingkat kesulitannya luar biasa tinggi dan dari segi kapasitas sumber daya kita nggak belum ke sana kan gitu kan. Oke ya. Nah, kita berusaha teman-teman supaya dalam pembelajaran kita atau setiap pertemuan-pertemuan yang kita adakan itu masih di level zona bertumbuh. Artinya apa? Memang tema-tema ini sangat dibutuhkan sama teman-teman gitu kan dan masih bisa mengikuti. Nah, salah satunya kayak purpose of life itu kan masih bisa mengikuti. Kenapa? Karena di usia-usia ya seperti tadi ya 23, 24 gitu kan. Itu memang masa-masa di mana kita itu seringkali berada di zona quarter life of crisis gitu ya. Jadi ngerasa diri ini nggak tahu nih mau diarahin kemana kan gitu kan. Lulus kuliah aku harus ngapain gitu kan. Nah, di situ ya. Oke, nanti kalau teman-teman ada usulan tema-tema lain, boleh nanti disampaikan aja ke Mas Rama gitu kan. Mas, usul dong bahas tentang ini misalkan. Ya nggak apa-apa, nanti kita lihat secara kebutuhan, secara kondisi, pembicara dan sebagainya. Oke, masuk. Oke, kita ajakkan. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Clear ya? Oke, jadi usahakan kita senantiasa berada di zona bertumbuh. Oke ya, siap. Boleh dong dikasih jempolnya kalau mau lanjut. Jempolnya kalau mau lanjut. Sambil ngecek ya, ini masih ngikuti Zoom apa udah enggak nih? Oke ya. Boleh dong jempolnya lanjut gitu ya. Silakan. Oke, Lintang lanjut. Siap. Rahmat dan Ali lanjut. Oke, siap. Baik. Lanjut ya. Nah, itu sedikit tentang kurva belajar, teman-teman. Nah, kita ngomongin mindset atau ngomongin purpose of life, itu berkaitan juga sama ya tadi ya, mindset juga ya. Jadi kalau ngomongin purpose of life, tujuan hidup itu memang erat kaitannya soal pikiran, teman-teman. Nah, pikiran itu kan identik sama mindset ya, tentang bagaimana kita memandang sebuah realitas, memandang sebuah fenomena-fenomena yang ada, dan kita manai seperti apa. Nah, seringkali tujuan hidup seseorang itu dipengaruhi oleh nah ini cara pandang mereka antara uang versus rezeki, teman-teman. Ya, sebenarnya ini idealnya nggak perlu saya tampilkan semuanya ya, tapi nggak apa-apa kita diskusikan dulu. Jadi teman-teman, orang memandang uang dan rezeki itu biasanya ada 4 kuadran, ya kan? Jadi ada yang mereka itu memandang bahwa ya hidup itu harus apa ya?
ya intinya mereka hidup itu harus cari uang gitu loh. Nah ini saya mau tanya ke teman-teman dulu. Kira-kira kalau ngomongin hidup, lebih milih uang apa rezeki? Milih uang apa rezeki? Silakan ditulis di kolom chat. Uang. Lemot. Oke, yang lain gimana? Lintang, mau uang apa rezeki nih? Milih dapat banyak uang apa banyak rezeki? Ramadan Ali, rezeki dan uang, masya Allah. Oke, yang lain padahal pilihannya dua ya, rezeki atau uang. Habibie rezeki, Mia dua-duanya kan gitu kan. Oke, kenapa kok lebih milih rezeki Mas Habibie? Boleh dong ditulis di kolom chat juga. Oke, Lintang juga ya. Silakan. Alasannya kenapa nih kok milih rezeki? Rezeki itu apa sih? Nah, kan gitu kan. Rezeki itu luas Mas, termasuk uang, masya Allah. Lintang? Idem. Jangan ya. Harus jawabannya beda nih. Oke, kalau Lintang, kenapa kok berpendapat rezeki? Oke, no respon ya. Bingung kayaknya. Oke, misalkan kita anggap ini ya, sama kayak pendapatnya Mas Habibie tadi ya. Rezeki itu luas Mas, termasuk uang. Nah, kita kalau ngomongin rezeki sama uang, memang dimensinya berbeda ya teman-teman. Uang itu berbicara tentang ini ada yang ini meskipun kondisi mepet rezeki itu bisa apa aja. Wah. Oke, benar ya. Memang kalau kita ngomongin dimensinya itu jelas beda ya teman-teman. Uang itu berbicara banyak sedikit ya kan. Kalau rezeki itu ngomongin lapang dan sempit kan gitu kan ya. Ya kalau uang itu kan ya kelihatan ya nominalnya itu. Tapi kalau rezeki itu kan dimensinya lapang dan sempit kan itu kan. Nah, milih mana gitu ya. Kita punya banyak uang tapi rezeki kita disempitkan. Nah, rezeki itu kan dimensinya atau cakupannya banyak banget ya. Bahkan kalau ngomongin nikmat hidup, ya kan, nikmat kita hari ini bisa bernapas, bisa merasakan makanan dan minuman gitu ya, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa punya banyak waktu, punya kesempatan untuk beribadah, punya kesempatan untuk beramal, itu adalah bagian dari rezeki teman-teman, ya kan? Bahkan uang itu yang kemudian kita jadikan alat tukar itu juga dimensinya rezeki juga kan itu kan. Artinya rezeki itu lebih luas lagi cakupannya kan gitu kan. Nah, kalau tadi berbicara tentang apa sih yang kita kejar di dunia ini, ya kalau bisa sih dua-duanya Mas kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dibalik gitu ya, dalam kondisi yang misalkan kita ya ini tadi kurva ya. Ada loh orang-orang itu yang kadang berada dalam kurva-kurva yang saya sebutkan di sini ya. Nah, ini saya pakai coret-coretan dulu buat memudahkan. Nah, ini ya. Yang pertama ngomongin kurva yang paling bawah ya, bawah kiri ya. Nah, ada tipe orang yang hidupnya itu berada dalam dimensi ini teman-teman, kuadrat ini teman. Jadi mereka itu secara uang ya nggak punya banyak uang atau miskin gitu ya, kekurangan juga. Dan secara rezeki sama Allah disempitkan. Nah contohnya apa? Ya bisa kita lihat para pecundang ya kan, yang mereka itu wis secara agama juga jauh gitu ya, secara spiritualitas juga jauh gitu kan. Bahkan dia nggak pernah berdoa kepada Allah gitu ya. Jangankan berdoa kepada Allah, meyakini adanya Allah aja mereka belum tentu kan gitu kan. Nah, di satu sisi mereka juga terjebak yang namanya pergaulan bebas ya kan, kriminalitas kan gitu kan. Ya kemudian kehidupan yang ya bisa dibilang nggak beradab kan gitu kan. Akhirnya apa? Mereka secara finansial miskin, hidup dalam kondisi yang miskin, kekurangan, bahkan kadang rela melakukan segala cara demi bisa hidup kan gitu kan. Dari segi rezeki juga disempitkan, ya kan? Nggak dapat hidayah, nggak dapat keluarga yang harmonis, nggak dapat apa ya, mungkin kasih sayang gitu kan, dikucilkan sama masyarakat. Masya Allah. Intinya ini adalah sangat-sangat jangan sampai lah, naudzubillah kita berada dalam kuadran ini, ya kan, kuadran yang keempat ini, ya kan, yang itu berada di uangnya rezekinya sempit dan kemudian uangnya sedikit atau miskin kan itu kan. Lah ada juga orang itu yang berada di dimensi yang ketiga, ya kan. Dimensi ketiga itu adalah ini. Jadi orang-orang kaya, dia punya banyak uangnya yang melimpah, tapi sama Allah rezekinya disempitkan. Belum ada Tamas? Ya ada juga teman-teman. Pernah nggak lihat orang yang itu
kayaknya hidupnya berkecukupan gitu kan, bergelimang harta kan kata orang gitu ya, soge kan gitu kan. Nah tapi dalam kehidupan sehari-harinya ya mohon maaf, ada banyak sekali yang bikin dia nggak bahagia juga gitu kan. Misalkan dia kaya tapi ternyata terjerat kasus korupsi ya kan, akhirnya kekayaan tiba-tiba langsung ya habis kan gitu kan, ada juga kan. Atau dia kaya tapi anaknya terjebak narkoba, kan ada artis yang kalau ngomongin harta ya gak kurang-kurang, tabungannya ya akeh gitu ya, asetnya juga banyak tapi anaknya terjebak narkoba. Atau yang kemarin Crazy Rich itu ya, yang sempat viral itu ya, Doni Salman dan siapa itu ya. Nah itu kan kalau ngomongin sebelumnya kan, ngeri gitu ya, dianggap Crazy Rich Indonesia kan gitu kan. Tapi ketika cara yang dilakukan adalah cara yang nggak halal gitu ya, ternyata mereka akhirnya sekarang ya nasibnya seperti itu kan, dipidanakan, kemudian harus ganti rugi, asetnya disita semua kan gitu kan. Ya intinya apa ya, mungkin secara kekayaan saat itu mereka kaya banget, tapi secara kenikmatan yang lain, ya kan, nikmat ketenangan, ketentraman gitu ya, kasih sayang keluarga, mungkin keharmonisan keluarga, bahkan anak yang soleh-soleha, nggak mereka dapatkan kan gitu kan. Nah disitulah mereka dalam kondisi yang rezekinya seperti itu. Oke, naudzubillah, jangan sampai kita juga berada di level yang ketiga ini, atau kuadran yang ketiga ini. Nah selanjutnya ada juga yang kuadran kedua nih, ya kan. Kuadran kedua, saya tak cari tanda ya, yang hidupnya itu bisa dibilang kalau secara ekonomi, secara kondisi keuangan, ya nggak sugi-sugi banget ya kan, ya nggak kaya-kaya banget gitu kan, bahkan ya bisa dibilang pas butuh pas ada kan gitu kan, ya kan. Jadi bukan yang benar-benar fakir miskin gitu, enggak sih, lebih tepatnya apa ya, pas-pasan sih ya, jadi pas butuh pas ada. Tapi sama Allah rezekinya dilapangkan gitu ya, misalkan ya kayak tadi gitu ya, keluarganya ternyata bisa harmonis, kemudian secara kesehatan mereka juga nggak terkena penyakit yang apa yang ngeri-ngeri gitu ya, yang levelnya itu udah harus stadium 4 dan sebagainya kan itu. Bahkan ketika mereka itu mau apa ya, mau misalkan mau nyekolahkan anak gitu ya, ada kan gitu kan. Terus mau misalkan umroh tiba-tiba ada, kan pernah tahu film ini ya, film yang di mana itu sinetron itu tukang bubur naik gaji gitu ya. Nah itu kan keren gitu ya. Maksudnya secara ekonomi mereka ya bisa dibilang pas-pasan, tapi sama dikasih kenikmatan gitu kan. Waktu mau pengen haji, waktu mau umroh ternyata ada yang mengumrohkan. Waktu mau ke tanah suci ternyata ada yang memberangkatkan. Nah itu kan ada ya kondisi orang-orangnya seperti itu. Bahkan pernah nggak teman-teman waktu kurban, musim kurban itu ya, lihat di televisi pemulung gitu ya, atau apa ya, bisa dibilang orang yang ya itu ya yang mengelola sampah itu, mereka ternyata bisa kurban loh. Nah kok bisa kan gitu kan, dibandingkan mereka yang mungkin kerjanya PNS, yang mungkin kerjanya ya UMR kan gitu kan, ternyata mereka nggak bisa kurban. Nah itu kan ya kuasa apa ya, bisa bisa dibilang mungkin secara finansial ekonomi ya pas-pasan, tapi secara rezeki sama Allah dilapangkan. Buktinya mereka mau berkurban saja bisa kan gitu kan. Terus anaknya juga ya alhamdulillah soleh-soleha gitu kan, ya nggak terjebak kriminalitas, nggak terjebak pergaulan bebas kan gitu kan. Ya itu kan ada. Nah mungkin kalau di kondisi ini kira-kira mau nggak teman-teman? Coba ditulis di kolom komentar dong. Gimana, mau nggak di kondisi yang berkah ini? Mau Aduh, apa enggak ini? mau. Aku mau, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya Mas Rama ya. Berarti Mas Rama mau dalam kondisi yang seperti ini ya, minimal rezekinya dilapangkan gitu ya. Meskipun Ya. secara finansialnya ya bisa dibilang pas-pasan gitu ya. Atau ya nggak kaya-kaya banget lah ya. Yang lain gimana nih yang lain? Nggak respon ya? Oke, mungkin lagi di jalan atau apa ya? Nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Jadi oke, minimal sebenarnya kalau kalau ngomongin seandainya ibadah yang diberitakan Allah itu hanya ibadah ritual saja gitu ya, ya sholat misalkan gitu ya, mungkin di kondisi ini nggak apa-apa gitu ya, kita bisa dibilang apa ya, masih 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 aman lah gitu ya, paling nggak uh, mungkin kita belum bisa banyak memberikan kontribusi secara sodako gitu ya, atau amal jariah dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Dan Allah kan juga nggak akan menghisap kalau memang kemampuan kita ya bisa dibilang pas-pasan.
Nah, tapi seandainya dikasih kesempatan, ya kan, paling enggak, gitu ya. Misalkan kita dikasih, ya alhamdulillah dikasih amanah, gitu ya. Kita bisa punya banyak uang dan rezeki yang lainnya, baik keluarga, anak, gitu ya, kemudian kesehatan dan lain-lain itu juga dilapangkan. Ya kenapa nggak milih yang ini kan gitu kan ya, betul nggak? Kan gitu kan. Jadi kalau ngomongin opsional, seandainya kita dikasih kesempatan yang kuadran 1 ini nggak bisa warna lain ya. Saya akan di warna lain ya, misalkan warna hijau lah. Nah, berarti ini diundur dulu. Oke. Nah, seandainya kita dikasih kondisi yang seperti ini, ya pasti mau banget kan gitu kan. Jadi ngomongin sukses dan berkah itu adalah secara kekayaan, alhamdulillah kita dikasih amanah sama Allah, rezeki juga dilapangkan, anak sehat, anak soleh-solehah, terus kemudian juga keluarga harmonis, sakinah mawaddah warahmah kan gitu kan. Terus juga hidup dalam kondisi yang tentram, rezekinya juga halal, bahkan bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Ya inilah kehidupan yang kita dambakan kan gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal kondisi, yang paling kita hindari adalah kurva yang di bawah ini, teman-teman. Ya kan? Meskipun sukses, tapi kalau rezekinya disempitkan, naudzubillah, jangan sampai kan gitu. Nah, minimalnya apa? Minimalnya adalah, nah ini mending tak kasih warna aja ya. Tak kasih warna merah. Jangan, warna orange. Warna pink aja wis. Nah, ini. Nah, minimal gitu ya. Paling enggak seandainya kita pun hari ini sama Allah belum dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang kaya, dalam tanda kutip punya banyak kekayaan yang melimpah. Tapi nggak apa-apa gitu, jangan bersedih teman-teman. Selama apa? Rezeki kita dilapangkan, ya kan? Coba teman-teman tiap hari bikin tuh catatan rasa syukur. Kira-kira setiap hari itu nikmat apa sih yang diberikan Allah sama kita? Seandainya kita bisa menemukan banyak nikmat gitu ya. Ya, kenapa kita masih mengkufuri kehidupan kita yang sekarang? Anggap aja gini, sekarang BBM lagi naik gitu ya. Semua kebutuhan pokok lagi naik. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa makan. Berarti kan kita masih dikasih rezeki sama Allah, ya kan? Bahkan saat pandemi kemarin banyak orang di PHK misalkan. Banyak orang yang kemudian dipecat gitu ya sama perusahaannya atau diberhentikan. Nah, oke, mungkin satu nikmat itu berkurang, tapi coba kita lihat di nikmat yang lain. Ternyata di balik pemecatan atau di balik PHK itu kita punya banyak waktu buat keluarga. Yang semula mungkin kita bisa dibilang kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, nggak ada waktu nih buat keluarga kan gitu kan. Ternyata mungkin qadarullah dengan kita diberhentikan, saat itu kita paling nggak ada kesempatan lah untuk apa? Untuk ya hablum minannasnya ya kan, dengan keluarga. Nah itu. Jadi message kita adalah jangan sampai kita itu merasa bahwa kehidupan yang hari ini kita diberikan banyak rezeki, meskipun itu bentuknya bukan berupa uang gitu ya. Jangan sampai kita kufur nikmat, teman-teman. Karena kan ayatnya jelas ya. La in syakartum la azidanakum. Karena siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmat, ya kan itu kan. Ya kayak tadi, pas butuh pas ada, ya kan. Nah, itu gitu. Bahkan kemarin saya sendiri juga merasakan ya. Intinya pernah di titik di mana saya itu bisa dibilang ya agak ekstrim ya. Nekat juga nekat sih. Ya, intinya gini, saya belum siap secara finansial, tapi Allah kasih amanah, yaitu berupa anak, ya kan. Jujur tabungan buat kehamilan atau buat proses persalinan itu belum ada. Tapi sudah dikasih sama Allah rezeki berupa anak. Ya waktu itu saya sama istri cuma tinggal begini aja. Mungkin saat ini ketika kita dikasih amanah anak, maka sama Allah ya mungkin kita dinilainya mampu, ya kan? Karena Allah jelas di Al-Qur'an mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu kan. Bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kesanggupan manusia kan gitu kan. Nah, jadi saat itu saya hanya memandang begini, oh kalau saya hari ini dikasih amanah itu, mungkin secara kemampuan insya Allah ada. Dan benar teman-teman, meskipun waktu itu bisa dibilang nggak siap dana darurat, tapi ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Bahkan waktu operasi itu ya, saya cuma megang uang 800.000 teman-teman. Serius, cuma ada uang 800.000. Karena itu ternyata di tengah bulan ya, bukan akhir bulan, bukan masa di mana aku gajian. Waktu itu cuma megang cash itu cuma 800.000. Tapi qadarullah-nya, alhamdulillah ternyata 800.000 itu cukup gitu loh, buat biaya apa lain-lain ya yang di luar BPJS gitu ya. Itu ternyata ada. Bahkan BPJS saya sendiri pun, aku juga ngerti caranya. Kok tiba-tiba aku dapat BPJS yang aku nggak bayar? Nah, kan aneh.
Aku juga nggak ngerti itu tiba-tiba kok dataku sama data istriku itu masuk kategori BPJS yang padahal aku nggak pernah ngurus, intinya nggak pernah ikhtiar untuk mendapatkan BPJS yang apa sih namanya MBI ya, kayak gitulah yang intinya aku nggak perlu bayar urunan, kayak gitu. Dan bahkan waktu itu kakakku masih kakak Surabaya tapi persalinannya di Jombang, kok ya bisa kan gitu loh. Padahal beberapa teman-teman itu untuk bisa ngurus fase kesatunya di luar kota itu agak sulit. Tapi saya dikasih kemudahan. Nah itu ya. Jadi believe aja bahwa kalau goals kita adalah hanya uang, ya kan? Ya kembali lagi, uang itu nggak ada artinya kalau kita rezekinya juga disempitkan, kan gitu ya. Nah sebenarnya mungkin secara uang kita nggak begitu banyak, tapi rezeki kita dilapangkan. Jangan terlalu bersedih teman-teman. Anggap itu adalah kehidupan kita sedang diuji dalam kuadran kehidupan kita yang berkah. Artinya apa? Ya kehidupan kita itu masih dikasih karunia sama Allah kenikmatan yang luar biasa besar. Ya. Nah ini ya, jadi mindset uang sama rezeki harus diluruskan nih. Jangan sampai kita hanya mengejar uang, cuan gitu ya. Terus kalau dikasih rezeki berupa tadi nggak disyukuri, jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa mindset kita adalah ya rezeki itu adalah sebuah karunia yang luar biasa, ya kan? Tentunya bisa macam-macam, kesehatan, hari ini kita bisa sehat, hari ini kita punya waktu yang banyak, hari ini kita punya kesempatan buat beribadah, itu adalah rezeki juga. Oke? Dan kalau bisa kehidupan kita di kuadran yang saya lingkari hijau ini. Sukses dan berkah. Kaya, punya banyak uang, tapi rezeki kita juga dilapangkan. Ya. Kita slide selanjutnya. Itu boleh? Ya, siap, silakan. Ya, kalau menurutku ini sih Mas, aku ngasih second opinion juga barangkali. Nah, mungkin kayak seperti kita gabung di komunitas semacam ini ya, ikut jadi KFO atau WCK itu juga suatu rezeki juga gitu ya. Kenapa? Karena di luaran sana gitu tuh ada anak itu yang bingung gitu loh, harus ngapain gitu kan. Ada waktu luang tapi buat apa gitu kan. Jadi nggak mau, nggak apa ya istilahnya, nggak tahu harus disalurkan kemana gitu. WCK ini gitu ya. Nah itu adalah suatu rezeki juga, dapat materi, dapat pengalaman, dapat pertemanan gitu ya. Apalagi lingkungannya juga positif gitu. Nah ini di sini kita juga diingatkan toh sama Mas Eko terkait uang dan rezeki itu sendiri gitu ya. Jadi maksudnya terkait spiritual pun kita nggak dilepaskan gitu loh, bukan yang kita pisah gitu kan, antara ya wes ini urusan dunia, ini urusan agama, kita pisah. Enggak, justru urusan agama ini, urusan kehidupan ini itu berlandaskan pada agama itu sendiri gitu loh. Nah itu urusan kehidupan ini itu udah apa ya, semuanya itu ibadah gitu loh. Nah itu sih kalau dari aku namanya. Mas Eko, coba dilanjut. Ya benar ya, memang makanya kenapa kok ini kita sampaikan juga ke teman-teman, harapannya kita punya frekuensi yang sama, terutama ya kembali lagi apa sih yang kita kejar kan gitu kan. Kalau ngomongin uang itu sebenarnya ya kondisinya seperti ini teman-teman, ya kan. Nah di sini kita diingatkan gitu bahwa kehidupan kita itu nggak cuma goalsnya adalah uang. Ya memang betul orang itu hidup butuh uang, tapi uang bukan segala-segalanya kan gitu ya. Ya quotes-nya kan gitu ya biasanya. Uang hidup butuh uang, ya benar sih, tapi uang juga bukan segala-galanya kan. Nah kayak gitu. Justru ketika kita dalam kondisi yang di lapangan rezekinya itu juga harus sesuatu yang disyukuri itu. Nah, oke ya, lanjut. Nah ini. Nah kalau kita ngomongin soal kesuksesan, ini analoginya saya pakai istilah ini ya, kapasitas. Jadi sebenarnya mindset kesuksesan itu tergantung dari kapasitas kita, teman-teman. Nah kalau kembali lagi ke sini, uang itu kan hasil buatannya manusia ya. Jadi kita, ya uang kan ketika kita bekerja dikasih uang. Tapi kalau rezeki itu kan sebenarnya karunia dari Allah, ya kan. Bahkan di Al-Quran Allah mengatakan binatang melata saja itu sudah dijamin rezekinya sama Allah. Ya kan, nggak ada ceritanya cicak mati kelaparan. Ya kan, semut nggak bisa cari makan. Bahkan burung yang masih kecil, ya kan, selama induknya itu pergi, ya kan, pulang-pulang pasti bawa makanan buat anak-anaknya kan gitu kan. Jadi rezeki itu adalah karunia Allah, teman-teman. Ibaratnya misalkan rezeki itu kayak air hujan. Air hujan yang diturunkan kepada manusia gitu ya.
siapa yang dapat rezeki tersebut? Ya semuanya berhak, semuanya dapat. Bahkan kalau gitu Pak, manapun juga dapat rezeki dari Allah itu tadi kan itu kan. Bahkan orang musyrik sekalipun, orang yang mereka nggak taat sama Allah, dikasih nggak rezeki sama Allah? Ya dikasih kan gitu kan. Dikasih kesempatan hidup, dikasih uang, dikasih kesehatan, dikasih kecerdasan pikiran, dikasih ilmu dan sebagainya. Nah, lalu kenapa kok ada ya orang yang sukses, ada orang yang kemudian nggak sukses kan gitu kan? Nah, itu tergantung dari wadah kita teman-teman. Ya, ibaratnya gini, rezeki tadi ibarat air ya, air yang turun dari langit, air hujan misalnya gitu. Nah, kalau yang kita tampung itu adalah volumenya seperti gelas ini, ya kan, saya tak kasih tanda ya, tak coret-coret juga pakai apa enaknya. Nah, ini, misalkan kita menampungnya pakai gelas, maka karunia Allah rezeki yang kita dapatkan berapa? Ya, segelas ini kan, ya kan? Karena kalau dikasih lain tumpah-tumpah, nggak bisa menampung kan gitu kan. Nah, berbeda kalau kapasitas kita itu seperti ember, lebih gede misalkan. Nah, meskipun ini tak kecilin ya, sebenarnya ini lebih gede harusnya. Nah, pasti rezeki yang kita peroleh, yang kita tampung, ya jauh lebih gede kan gitu kan. Ya misalkan ngomongin soal uang kan gitu kan tadi ya, misalkan salah satunya adalah uang. Nah, ada ternyata tetangga kita gitu ya, kapasitasnya dia nandonnya itu menampungnya itu pakai tandon misalkan. Yang lebih gede lagi. Bahkan ada yang di sini misalkan kolam gitu ya. Nah, kira-kira mana yang bisa mengelola rezeki Allah itu yang lebih gede kan gitu kan. Ya, yang kapasitasnya lebih gede kan gitu kan. Jadi barangnya seperti itu teman-teman. Analoginya seperti itu. Nah, jadi kalau ngomongin kesuksesan itu adalah ngomongin soal kapasitas. Kalau mau semakin sukses, maka rumusnya adalah harus tingkatkan kapasitas di situ. Oke ya. Ya kasarnya beginilah, kalau kapasitas teman-teman itu belum mampu dikasih uang, mengelola uang sebanyak 1 triliun misalkan gitu ya, ya sama Allah nggak akan dikasih 1 triliun, bener nggak? Iya kan? Karena kalau dikasih pun jadi apa kira-kira? Ya nggak ngerti, bahkan bisa habis dalam waktu 1 bulan. Betul? Saya punya tetangga tuh, habis anaknya kecelakaan, dapat uang jasa raja kalau nggak salah 50 juta. Tapi setelah uang itu diberikan, nggak tahu kemana. Maksudnya nggak tahu kemana itu nggak bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Karena ya memang kapasitasnya belum bisa tuh mengelola uang seperti itu. Akhirnya apa ya? Dalam waktu kurang lebih berapa bulan atau bahkan beberapa minggu itu udah habis. Lalu kehidupannya sekarang susah lagi. Nah itu ya. Jadi tergantung dari kapasitas kita. Kalau mau kalian hidupnya semakin sukses, rumusnya satu, tingkatkan kapasitas. Oke ya. Jadi rumusnya di situ. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ngomongin kapasitas, itu kan ngomongin, ya ini ya, ngomongin volume ya. Nah, masih ingat nggak rumus volume apa? Ini kan pelajaran SMP ya. Rumus volume misalkan kita ngomongin balok gitu ya. Rumus volume apa kira-kira? Coba ditulis di kolom komentar dong. Kolom chat. Kolom chat, silakan ditulis. Rumusnya volume itu apa? Kan ini tergantung volumenya ya. Kalau segelas berarti ya dapatnya segelas. Kalau volumenya seember, maka dapatnya seember. Kalau volumenya sekolah, maka dapatnya sekolah. Nah, kira-kira rumus volume itu apa? Lupa, Mas. Oke, ini anak komunikasi soalnya ya. Habibie, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kalau bener ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sama sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita analogikan dalam diri manusia, kalau kita mau sukses, kita mau ningkatin kapasitas, ya ibaratnya kayak tadi, rumusnya panjang, ayu sekar, panjang kali lebar kali tinggi. Betul ya. Nah, cuma ini saya analogikan kalau dalam diri manusia itu P-nya itu adalah pikiran, L itu adalah raga, ya kan, atau lebarkan raga gitu ya. T itu adalah tinggikan jiwa atau iman kan gitu. Ini coretannya mengganggu ya, bentar saya hapus dulu. Ini moderatornya nggak mau bantu operator kah? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Oh iya nggak bisa ya, siap-siap. Baik, nggak apa-apa wis. Oke ya, kita bahas yang pertama dulu, panjangkan pikiran. Kenapa sih kok kalau kita mau ningkatin kapasitas, kita itu harus memperbesar P-nya kita, ya kan? Karena pikiran itu kan ya ibaratnya perilaku itu kan tergantung sama niat ya, kan ada hadisnya juga. Innamal a'malu binniyat. Jadi perilaku itu tergantung dari niat. Nah, niat, mindset, pengetahuan, pikiran itu mempengaruhi kita, teman-teman.
semakin pengetahuan kita luas, ya kan, apalagi semakin ahli dalam bidang tertentu, ya otomatis kita akan berpeluang sukses dibandingkan mereka yang bisa dibilang secara ilmu mereka nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ya kasarannya ya kayak ginilah, orang yang paham soal dunia metaverse kayak gitu ya, akhirnya kan mereka bisa menemukan peluang-peluang baru gitu kan ketika mereka punya ilmunya. Yes, anggap aja gini, saat yang Gojek dulu ya di Indonesia itu kan fenomenal banget, sama-sama menangkap peluang tentang alat jasa transportasi, yang satu Gojek konvensional, yang satu Gojek yang modern kan gitu kan. Tapi bedanya yang Gojek modern ini karena dia punya pengetahuan tentang aplikasi, tentang sistem, tentang transfer dan sebagainya, aliran dana lewat ini kan gitu kan, layanan lewat Android dan sebagainya. Akhirnya kan dia lebih maju dibandingkan alat transportasi atau jasa transportasi yang konvensional gitu kan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh pengetahuannya, pikirannya, ilmunya kan gitu kan. Bahkan saya tuh pernah menjumpai gorengan teman-teman, jual gorengan ini. Pentol kan gitu kan. Yang satu jualan pentol pakai konvensional, ya keliling gitu ya. Mangkal di pom bensin, mangkal di mana gitu ya. Yang satunya jualan pentol dikasih branding. Ilmu branding. Tahu ya ilmu branding ya? Misalkan kayak pentol pentol apa sih namanya? Pentol kabul lah kan gitu ya. Pentol kabul, pentol gresik. Itu kan sama-sama pentol. Cuma yang satu dikasih branding, ilmu branding, yang satunya nggak pakai ilmu branding. Lebih peluang suksesnya yang mana? Ternyata yang di branding kan gitu kan. Es Cao misalkan. Pernah nggak teman-teman beli es Cao yang 3.000-an? Nah, saya pernah menjumpai ada namanya brand itu namanya Es Caula, teman-teman. Ternyata Es Caula itu ada di mana-mana. Saya kaget gitu. Loh, bisa ya Caula itu dibikin franchise kan gitu kan. Dibikin franchise bahkan cabangnya itu ada di mana-mana. Loh kok bisa kan gitu kan? Ya karena kembali lagi tergantung dari pikirannya, ilmunya. Semakin meluas ilmunya, semakin dia ahli dalam bidang tersebut, punya ilmunya, punya pengetahuannya, ya kan? Ya pasti dia akan semakin sukses. Nah, sukses saja, ilmu saja atau pengetahuan saja tidak cukup teman-teman kalau dia nggak disupport sama actionnya kan gitu kan. Kita ngomongin action itu adalah ngomongin raga. Nah, maka di sini juga harus diimbangi sama yang namanya action, ya kan, amalnya. Dia punya pengetahuan nih, misalkan anggap aja gini, kita punya ide, ya kan, sama-sama punya ide mau jualan pentol di branding gitu ya. Yang satu hanya sekedar ide, yang satu benar-benar action, ya kan, benar-benar di riset, benar-benar dicari itu branding yang tepat apa kan gitu kan, lalu dikomunikasikan brandnya kan gitu kan, secara konsisten, bahkan dia memikirkan strategi pemasarannya, iklan gitu kan, ads gitu ya, terus juga aktif di berbagai sosial media kan gitu kan. Ya mana yang paling berpeluang sukses? Ya pastinya adalah yang keduanya dilakukan gitu ya. Baik idenya juga jalan, actionnya dia juga maksimal kan gitu kan. Nah itu gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa kok kita juga harus meningkatkan sumbu iman teman-teman atau tinggikan jiwa? Karena dalam hidup manusia itu ada yang namanya iman itu kan naik turun ya. Kadang ketika kita, apalagi kalau kita menempuh karir ya, atau ya apapun lah bidang kalian nanti yang kalian mau geluti, dunia manapun gitu ya, pasti kan ada dinamikanya, ada naik turunnya, ada kesulitan-kesulitannya. Tidak sedikit orang itu yang kemudian stres, bahkan kemudian akhirnya bunuh diri. Kenapa ya? Karena lemahnya spiritualnya, ya kan? Dia menganggap bahwa masalah-masalah yang diberikan hari ini itu adalah cobaan yang sangat berat. Jualan nih nggak dapat klien-klien gitu kan, misalkan gitu ya, nggak dapat customer, stres kan gitu kan, frustasi. Akhirnya apa? Ada yang ya mohon maaf, ada yang kemudian pelariannya macam-macam. Ada yang pelariannya ke dunia malam, free sex, pergaulan bebas. Ada yang bahkan memilih untuk mengakhiri itu. Kok bisa ya? Karena lemahnya iman. Lah, iman itu ibaratnya kayak energi teman-teman. Ya kan, spirit yang nanti akan membuat kita ya semakin meningkat kapasitasnya, semakin besar peluang kita untuk mencapai kesuksesan. Oke ya, maka rumusnya apa? Kalau kita mau meningkatkan kapasitas, berarti harus tinggikan iman, panjangkan pikiran, lebarkan raga. Kalau saya simpulkan, kalau dalam jari itu kayak gini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Jadi ginilah ya. Nah, kurang lebih gini. Kelihatan ya? Jadi jempol ini adalah tinggikan iman,
Nah, kalau telunjuk ini adalah panjangkan pikiran. Nah, jari tengah ini adalah lebarkan raganya. Jadi actionnya juga harus maksimal, pikirannya juga harus ditingkatkan, imannya, spiritualnya, sumber spiritualnya itu juga harus ditingkatkan. Oke ya. Nah, ini saya detailkan lagi. Kalau ngomongin, nah ini, kalau ngomongin pikiran itu adalah tempatnya ilmu, strategi. Nah, syaratnya kalau kita mau meningkatkan pikiran kita, pengetahuan kita, maka syaratnya adalah harus terbuka. Ibarat gelas itu harus dikosongkan dulu, baru bisa diisi, ya kan? Nah, seperti itu. Terus KPI-nya, KPI itu ngomongin Key Performance Indicator. Nah, KPI-nya kalau kita mau ilmu kita semakin luas adalah harus continue, teman-teman. Harus berkelanjutan. Kenapa? Karena setiap masa, setiap waktu, ilmu itu selalu berkembang, ya kan? Dulu orang nggak mengenal yang namanya teknologi Android misalkan gitu ya. Nah, sekarang Android sudah di mana-mana, ya kan? Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya kita bisa ketertinggalan kan gitu kan. Dulu orang kalau mau berpergian nggak pakai misalnya di zaman Nabi gitu ya, orang mau berpergian pakai unta dan kuda gitu ya. Lah masa sampai hari ini kita mau memaksakan diri berpergian pakai unta dan kuda, kan nggak mungkin. Jadi yang namanya pengetahuan itu selalu berkembang, maka kita juga harus mengikuti, ya kan? Nah, saya tak centangnya aja ya biar enak. Lalu kalau ngomongin dimensinya yang lainnya juga, kalau sumbu P itu adalah sumbu tentang kerja cerdas. Bagaimana kita bekerja itu benar-benar menggunakan pengetahuan, menggunakan ilmu. Jangan sampai kita kerja, kita menjalankan sesuatu, itu nggak ada ilmunya. Lalu ngomongin hasilnya, outputnya adalah cash. Banyak sedikit, ya kan. Kalau ilmunya berarti ya tentang professional mastery, artinya ya sesuai bidangnya masing-masing gitu ya. Mau ahli dalam bidang marketing ya harus belajar digital marketing, misalkan gitu ya. Mau ahli dalam bidang bisnis ya harus ahli dalam bidang bisnis, ya kan. Mau ahli dalam bidang kedokteran ya maka harus ahli dalam dunia pengetahuan tentang kedokteran. Mau ahli dalam bidang hukum gitu ya, menjadi seorang advokat dan sebagainya, maka juga harus menguasai tentang ilmu hukum kan gitu kan. Nah, seterusnya. Jadi harus sesuai bidangnya. Sumbunya adalah intelektual, IQ. Nah, itu ya, itu kalau ngomongin soal pikiran. Bagaimana dengan raga tadi? Nah, kalau raga itu adalah tempatnya amal, tempatnya kita action ya. Nah, untuk bisa action, untuk bisa terus-menerus menjalankan ide-ide kita, pikiran-pikiran kita, syaratnya adalah harus sehat. Nggak mungkin kan kita bisa action kalau fisik kita sakit kan gitu kan. Rentan terkena penyakit, ya nggak mungkin kan kita bisa optimal. Nah, maka kuncinya di sini adalah teman-teman harus menjaga kesehatan kan gitu kan. KPI-nya adalah disiplin. Kenapa? Karena untuk bisa sehat, ya salah satunya adalah harus disiplin. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya olahraga ya harus olahraga. Waktunya makan misalkan ya harus makan kan gitu kan. Jangan sampai telat makan. Orang yang sakit itu kan biasanya karena satu ya, salah satu masalah kecilnya adalah nggak disiplin gitu. Asam lambung misalkan. Waktunya makan nggak makan, ya kan. Atau misalkan waktunya harus makan yang sehat, misalkan yang mengandung vitamin, nutrisi dan sebagainya, malah makan junk food. Nah, disitulah karena kan tidak disiplinnya itu yang membuat mereka nggak bisa optimal raganya kan gitu kan. Lalu dimensinya kalau tadi yang pikiran adalah kerja cerdas, kalau di sini adalah kerja keras teman-teman. Nah harus seimbang tuh. Kalau ditanya mana mas yang paling penting kerja keras apa kerja cerdas? Ya dua-duanya penting kan gitu kan. Karena kerja cerdas tanpa kerja keras pun itu juga tidak bisa kan itu kan. Oke ya, jadi harus seimbang antara kerja keras dan juga kerja cerdas. Bedanya apa sih orang yang hanya menggunakan kerja keras tanpa kerja cerdas? Ya ibaratnya dia hanya menggunakan tenaganya saja, tapi nggak pakai ilmu kan itu kan. Ya akhirnya efektivitasnya berbeda ya kayak tadi ya misalkan sama-sama jualan pentol, yang satu nggak pakai ilmu branding, yang satunya pakai ilmu branding. Nah pasti kan berbeda gitu ya secara hasil. Nah di sini tetap harus dua-duanya jalan. Yo pakai ilmu branding, tapi ya tetap harus jalan, ya harus keliling jualan pentol kan gitu kan. Ya harus intens mengkomunikasikan bahwa pentol saya ini pentol yang baik kan gitu kan. Ya contohnya seperti itu. Lalu hasilnya outputnya adalah membentuk kepemimpinan, ya kan leadership gitu ya. Ilmunya adalah execution mastery. Jadi harus apa ya punya action plan gitu ya, punya ilmunya. Nanti kapan-kapan kita belajar lah tentang execution mastery. Jadi benar-benar harus dijaga, dikawal gitu ya. Setiap ide-ide perencanaan-perencanaan kita itu harus dijalankan. Karena kuncinya adalah ya diri kita sendiri. Sumbunya adalah emotional question atau leadership. Oke, itu kalau ngomongin soal yang
sumbu L ya, atau lebarkan amal atau lebarkan raga. Yang terakhir adalah yang tadi, yang paling penting yaitu adalah tinggikan jiwa atau iman. Tempatnya iman, belief, ya. Apa sih bedanya yakin sama percaya gitu ya? Atau keimanan itu, kalau ngomongin keimanan itu nggak hanya sekedar percaya teman-teman, tapi levelnya adalah sampai yakin. Analoginya itu kayak gini, misalkan contoh ya, misalkan orang yang yakin itu ibaratnya gini, saya sudah 3 kali melakukan percobaan misalkan memanah gitu ya, yang dimana panahan saya itu tepat di angka yang baik, skornya 10 misalkan, di papan panahan itu ya, kan ada skor-skornya misalkan. Nah itu selalu dalam 3 kali kesempatan saya berhasil memanah di tepat titik yang skornya tinggi 10. Lalu di percobaan keempat, saya meminta Mas Rama nih, misalkan gitu ya. Mas Rama, minta tolong kamu berdiri di sana, pegang buah di kepalamu, taruh buah di kepalamu, lalu saya panah. Nah, kalau dia yakin gitu ya, dia yakin bahwa saya bisa memanah, dia pasti di situ nggak akan ada keraguan sama sekali gitu loh. Tapi kalau dia masih percaya saja, bisa jadi saat saya suruh seperti itu, dia nggak lari gitu loh. Nah, itu contohnya perbedaan antara orang yang benar-benar beriman, belief sama Allah, sama hanya sekedar percaya. Ya, sama kayak tadi misalkan, kalau ditanya percaya nggak kalau Allah itu ada? Ya percaya. Tapi yakin nggak kalau Allah itu memberikan kita nikmat karunia rezeki? Bisa jadi belum yakin gitu kan. Malah kita kadang kufur sama nikmatnya Allah. Ya Allah kok gini aman sih hidup saya? Ya Allah kok saya dikasih ujian yang kayak gini sih, yang gitu. Nah itu berarti kita belum yakin tuh, ya kan? Belum yakin bahwa kita itu diuji dan kita mampu kan gitu kan. Karena di Al-Qur'an jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi tempatnya iman, belief, imannya ini iman yang 100%, nggak ada keraguan sama sekali dan syaratnya adalah memperoleh hidayah. Kenapa? Karena banyak loh orang-orang yang dia itu punya pengetahuan, ilmu luas gitu ya. Tapi karena belum dapat hidayah, akhirnya dia juga terjebak sama jalan yang salah. Makanya di setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, kita selalu berdoa kan di Al-Fatihah itu, ya kan? Ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Harapannya apa? Kita senantiasa diberikan hidayah, semoga berada di jalan yang lurus. Nah, KPI-nya adalah iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu ibarat apa ya? Ya gambarnya kayak tadi ya, yakin gitu ya. Nggak ada keraguan sama sekali. A ya A, B ya B kan itu kan. Terus bermental berani atau clear. Jadi harus ya tadi nggak ada keraguan sama sekali gitu loh terhadap apa yang diyakini. Kerjanya adalah kerja beruntung. Nah, kenapa kok kerja beruntung? Karena ya ada slogannya ya, orang yang pintar orang yang pintar kalah sama orang yang bejo. Ya kan? Kerja beruntung. Maksudnya apa kerja beruntung? Kerja beruntung artinya adalah ya kita mendapatkan kadang itu ide pemecahan masalah, jalan keluar itu dari pintu yang tidak disangka-sangka. Pernah tahu kayak tadi kisah-kisah seorang tukang bubur naik gaji dan sebagainya. Secara logika kan nggak mungkin ya. Penghasilan tukang bubur berapa sih untuk bisa naik gaji? Kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata Allah kasih jalannya. Nah itulah yang disebut sebagai kerja beruntung. Nggak ngerti jalan dari mana, tiba-tiba kita dapat kemudahan. Pernah tahu kisahnya Siti Hajar, ya kan? Saat diuji sama Allah bersama Ismail ditinggal di gurun pasir itu ya. Tapi kemudian sama Allah dikasih nikmat gitu kan, berupa air zam-zam itu, ya kan. Padahal udah lari kemana-mana tuh, udah ke Bukit Sofa, udah ke Bukit Marwah gitu kan, sebanyak 7 kali. Tapi sama Allah ternyata rezekinya di lembahnya, di tengah-tengah. Nah itulah contoh kerja beruntung. Hasilnya adalah rezeki yang lapang sama rezeki yang sempit. Jadi kalau kita, insya Allah ya, kalau kita fokus mendekatkan diri pada Allah, ya kan. Nah itu kita akan dilapangkan rezekinya. Semakin kita itu jauh dari Allah, bisa jadi semakin kita disempitkan. Ya kayak rumusnya tadi, lain sakartum mazidanakum, ya kan. Kalau siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Semakin kita yakin sama Allah, believe sama Allah bahwa karunia itu akan selalu diberikan kepada hamba-hambanya, insya Allah kita juga akan diberikan kemudahan-kemudahan. Oke ya, ilmunya adalah life mastery, sumbernya adalah spiritual question. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau kita simpulkan, maka kalau mau meningkatkan kapasitas, harus meningkatkan 3 aspek ini. Jangan hanya ilmunya saja, actionnya nggak jalan, atau ilmunya jalan, ya ilmunya bertambah, actionnya meningkat, tapi spiritualitasnya nggak ditingkatkan. Itu juga jangan sampai. Yang paling penting adalah ketiganya. Jadi ya, spiritualitasnya kita tingkatkan, IQ-nya juga kita tambah, EQ-nya juga kita tingkatkan. Oke ya. Nah, jadi kalau disimpulkan, panjangkan pikiran, lebarkan amal, tinggikan keimanan. Nah, itu gitu ya. Oke?
Nah, sekarang kita diskusi tentang harta, teman-teman. Apa sih harta itu kan gitu kan? Nah, seringkali kan orang menjadikan harta itu sebagai motif, baik dalam bekerja, dalam berkarir, kemudian sekolah, gitu ya, menempuh pendidikan. Harapannya kan nanti supaya bisa kerja, kerjanya enak, punya banyak uang, gitu ya, bisa membagikan kedua orang tua dan sebagainya. Nah, ini adalah dialektika. Ya, dulu saya juga pernah merasakan ini sih, gitu ya. Intinya pernah berada di titik di mana kita harus bisa dibilang asesmen diri ya, asesmen diri. Coba kita renungkan. Gitu. Misalkan kita ngomongin kerja, kerja itu untuk apa sih, ya kan? Oh, untuk cari uang gitu ya, untuk mengumpulkan harta. Oke, kalau hartanya udah dapat, uangnya udah dapat, digunakan untuk apa? Paling banyak itu kan untuk ini kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa kebutuhan hidup primer, sekunder maupun tersier. Tergantung dari gaya hidup kita, tergantung dari pola hidup kita. Lalu untuk apa sih kita memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier kan ya kan? Ya untuk kelangsungan hidup ya kan. Nah, pertanyaannya, kalau hidup hanya untuk sekedar hidup, apa bedanya kita dengan binatang? Kasarnya kan begitu ya. Apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya? Yang membedakan adalah tujuan penciptaannya, teman-teman. Ya kan? Sama perangkat yang diberikan. Ya kan? Kita dikasih Allah kelebihan apa sih selama hidup itu? Ternyata kita dikasih kelebihan berupa akal pikiran, teman. Yang itu nggak ada di makhluk hidup Allah yang lainnya. Bahkan pernah dalam satu ayat, semua itu dikasih kesempatan yang sama, ya kan? Tidak ada yang mau memikul beban itu, amanah itu, tanggung jawab itu, kecuali hanya manusia. Bahkan dikatakan begitu bodohnya manusia mau memikul amanah yang berat. Nah, kenapa kok manusia itu bisa memikul amanah yang berat? Karena manusia dibekali sama Allah berupa nikmat akal, teman-teman. Ya kan? Nah, sehingga kalau ngomongin hidup hanya untuk hidup, ya kayaknya bukan itu deh, ya kan? Kenapa? Karena binatang pun ya kasarnya kan pernah dengar quote itu ya. Kalau hidup hanya untuk hidup, kera pun di hutan juga hidup kan? Iya kan? Masa kita sama kayak kera kan nggak mungkin ya. Artinya ada goal yang lebih besar, tidak hanya sekedar kita hidup itu hanya untuk itu. Nah, kalau kita tarik lebih mendasar, setelah kehidupan ini ada fase apa lagi sih kan gitu kan? Ternyata ada yang namanya fase akhirat, teman-teman. Ya kan? Di mana akhirat itu ujung-ujungnya adalah hanya ada dua alam, alam neraka atau alam surga. Nah, itulah sebenarnya tempat peristirahatan terakhir kita. Kita mau berakhir di mana nih? Di surga apa neraka kan gitu kan? Nah, kalau kita mau berakhir di surga, berarti harta sesungguhnya, teman-teman, bukanlah harta yang sekarang ada kita pegang di dunia ini gitu loh. Karena itu hanyalah titipan, betul nggak? Iya kan? Itu hanya titipan sementara saja. Karena harta yang bakalan nanti membawa kebahagiaan maksimal buat diri kita, ya kan, yang benar-benar menyelamatkan kita di kehidupan akhir kita itu adalah ya ini dua hal ini. Saya garis bawahi ya, atau saya lingkari aja ya, saya tandai ya biar enak. Harta yang sesungguhnya itu bukanlah harta yang sekarang kita miliki, teman-teman. Harta yang sesungguhnya adalah ya ini amal soleh sama pahala jariah. Inilah harta sesungguhnya, ya kan? Loh, kok bisa, Mas? Ya, sekarang kita analogikan seperti ini aja, teman-teman. Uang, oke ya, uang. Uang itu kalau mati kita bawa pulang nggak? Enggak kan? Atau misalkan rumah, mobil. Kalau udah mati, udah meninggal, kita bawa pulang nggak? Enggak. Tapi yang kita bawa pulang adalah uang itu kita gunakan untuk apa, ya kan? Mobil itu kita gunakan untuk apa? Rumah itu kita gunakan untuk apa? Nah, itulah yang kemudian jadi amal soleh kita, pahala jariah kita. Ya. Jadi kalau hari ini kita belum punya uang, bahkan nanti lo dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Kamu punya rumah, kamu punya aset, punya ini, punya mobil, punya perusahaan dan sebagainya. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah, ya enggak? Kamu mobil itu dapat dari mana? Nyuri apa? Kerja apa? Nabung apa? Gimana? Ya kan? Nipu atau gimana kan itu kan? Terus kamu punya rumah itu hasil apa kan itu kan? Nah, artinya sebenarnya yang kita bawa pulang itu adalah ya ini amal soleh sama pahala jariah. Ibaratnya kita itu punya rekening akhirat, teman-teman. Nah, rekening akhirat itu terkumpul dari mana? Ya, terkumpul dari amal-amal soleh, pahala-pahala jariah yang kita kumpulkan setiap hari. Kalau disimpulkan itu adalah ya tergantung dari ibadah kita. Ingat, ibadah itu bukan hanya ngomongin soal spiritual, ada juga ibadah sosial, ya kan? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya, tentang ibadah sosial. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya harta itu apa sih? Ya kan? Harta itu adalah
Saya ganti warna aja ya, warna merah. Harta itu adalah ini, teman. Harta yang sesungguhnya. Percuma kita punya harta melimpah, tapi kita nggak punya amal soleh, kita nggak punya pahala jariah. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kehidupan setelah dunia itu jauh lebih lama, teman-teman. Dalam Al-Quran pernah dikatakan 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Bayangin, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Umur manusia ada nggak yang sampai 1000 tahun? Dulu ya, kalau sekarang nggak ada kan itu kan. Bahkan paling mentok 60 tahun. Kan. Bayangin 60 tahun itu hanya berapa? Hanya 3 jam saja teman-teman di akhirat. Nah kan aneh ya, kita mengorbankan 3 jam di dunia hanya untuk penderitaan yang selama-lamanya di akhirat, yaitu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai teman-teman. Makanya kalau bisa kita ngumpulin harta yang sebanyak-banyaknya, itu adalah amal soleh dan pahala jariah. Oke? Nah itu ya. Nah kalau ngomongin soal harta, ya ini ada tips ya tentang kuadran harta juga teman-teman. Jadi saya tak clearkan dulu. Ada 4 kuadran harta teman-teman. Ya kan? Yang pertama adalah berkah. Tak clear dulu. Dari sini aja. Yang pertama adalah miskin di dunia dan miskin di akhirat. Jadi ya sama kayak tadi ya, kurang lebihnya secara harta di dunia dia juga sempit, nggak punya, bisa dibilang nggak punya kekayaan yang melimpah. Lalu di saldo amal jariahnya gitu ya, harta akhiratnya atau pahala jariahnya dia juga nggak punya kan itu kan. Bahkan ojo memikirkan akhirat gitu ya. Bahkan bisa jadi dia menganggap kehidupan ini hanya di dunia saja. Nah, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita berada di kuadran ini teman-teman. Karena ini adalah kehidupannya orang pecundang. Ya kan? Sama kayak tadi kuadran sukses, ya kan? Orang yang sukses mungkin dia secara kekayaan di dunia tinggi, ya kan? Banyak uangnya gitu. Tapi secara pahala jariahnya, amal solehnya, dia nggak pernah memikirkan. Artinya dia miskin di akhirat. Ini juga naudzubillah jangan sampai. Nah, ada yang selanjutnya saya tandai aja ya, yang kotak ini ya, kotak merah gitu ya. Nah, yang ini kotak hijau. Tak ganti hijau. Oke. Kalau misalkan disuruh milih nih, teman-teman lebih milih kotak merah apa kotak hijau? Tulis dong di kolom chat. Pilih mana? Kotak merah apa kotak hijau kira-kira? Bintang hijau, Habibie hijau. Ramadan Ali hijau. Yang lain? Oke ya. Cuma 3 orang? Oke, tangkap ini mewakili semuanya ya. Berarti hijau, 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 hijau. Oke, hijau KP. Siap. Nah, gini teman-teman. Kalau kita belajar dari kehidupannya Nabi, saat beliau hidup, itu sebenarnya yang beliau contohkan itu adalah di kotak nomor hijau. Ya kan? Tapi saat mau meninggal, justru beliau itu berada di kotak merah. Artinya apa? Hartanya habis, teman-teman. Hartanya habis. Bahkan kalau dalam sejarah riwayat sejarah itu dalam Sirah Nabawi ya. Nah, itu dijelaskan peninggalannya Nabi itu loh cuma 2 hal, ya kan? Ya sebilah pedang sama baju perangnya itu kan yang diwariskan sama keturunannya kan itu kan. Lah artinya apa? Selama hidup beliau itu mengejar ini teman, sukses dan berkah. Tapi di akhir hayatnya nggak masalah dunianya itu hilang dalam artian kekayaannya itu habis. Habisnya untuk apa? Untuk disubstitusi ya. Diganti dengan saldo rekening akhiratnya kan gitu kan. Jadi pahala jariahnya yang luar biasa, masya Allah melimpah kan gitu. Dan saya kalau disuruh milih, maka saya pengen hidup saya seperti kotak hijau dan meninggalnya adalah seperti kotak merah. Jadi harta saya habis gitu ya, nggak apa-apa harta saya habis. Bahkan saya kasarannya nggak ada peninggalan buat anak cucu nggak masalah gitu. Yang penting apa? Saldo akhirat saya melimpah dan bekal amal jariah saya melimpah. Oke ya. Nah, itu ya. Ini yang mungkin semoga jadi insight buat kita bahwasanya hidup itu bukan hanya untuk sekedar dunia saja, teman-teman. Tapi ingat, kita juga ada akhirat. Ya kan? Dan paling sebaik-baik manusia adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang mengumpulkan bekal akhiratnya. Kenapa? Karena itu tadi di dunia hanya sementara, teman-teman. Hanya 3 jam saja kalau di akhirat kan gitu ya. Ya.
Nah, kita lanjut. Nah, ini kalau kita ngomongin purpose of life, tadi ya saya sempat singgung bahwa ya kita harus memahami tujuan kita diciptakan itu untuk apa sih kan gitu kan. Nanti ada 3 hal ya yang mau kita bahas. Yang pertama adalah mengenal tujuan penciptaan manusia. Ya, tadi saya sudah bongkar masalah harta, ya bahwa harta sesungguhnya adalah amal soleh, pahala jariah. Kenapa? Karena itu yang nanti menyelamatkan kita di akhirat. Bahkan dalam kondisi seperti ini, seandainya kita disuruh milih, sebenarnya dalam kondisi yang berkah tadi, yang kotak merah tadi, itu juga nggak masalah. Karena Nabi pun meninggal itu juga dalam keadaan yang bisa dibilang miskin dunia, tapi kaya akhiratnya. Kan gitu kan. Nah, sekarang kita coba mengenal sebenarnya tujuan manusia diciptakan itu untuk apa sih? Nah, mengetahui tujuan manusia diciptakan, ya harus tanya kepada yang menciptakan, kan gitu kan. Gak mungkin kan kita tanya kepada manusia, wong ini sama-sama manusia, kan gitu kan. Nah, kita harus tanya ke siapa ya? Tanya aja ke Allah. Sebenarnya manusia diciptakan itu untuk apa sih? Dan itu ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ jelas, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu mereka berkata, mereka ini malaikat ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, dia ini adalah Allah. Allah mengatakan, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pendapatnya malaikat tadi dibantah gitu ya, bahwa manusia aku ciptakan itu bukan melakukan kerusakan, menumpahkan darah kan itu kan. Seperti yang dituduhkan oleh malaikat tadi. Ya kan? Dan menurut terjemahan dari Kemenak, ini saya ambil dari Kemenak ya. Kata khalifah itu memiliki makna pengganti, teman. Pengganti, pemimpin, penguasa dan pengelola alam semesta. Jadi sebenarnya manusia diciptakan itu nggak sekedar hidup gitu loh. Kalau manusia diciptakan hanya sekedar hidup, ya tadi apa bedanya manusia dengan binatang melata kan gitu kan? Pasti berbeda. Kenapa? Karena secara modal dasar manusia juga diberikan perangkat akal, free will gitu kan. Yang membuat manusia adalah umat terbaik. Lalu apa tugasnya manusia di muka bumi ini? Ya ini, sebagai seorang khalifah. Artinya apa? Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa yang mengelola alam semesta, yang melakukan kebaikan bukan kerusakan, ya kan? Yang melakukan kebajikan bukan menumpah darah manusia kan? Artinya perilakunya haruslah adalah perilaku yang melakukan perbaikan, bukan yang malah merusak. Lalu di ayat lain, Adzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, ibadahnya apa? Kalau kita pelajari di Al-Qur'an itu kan pokoknya ya ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada manusia. Mulai dari ibadah yang paling berat sampai ibadah yang paling ringan. Senyum ibadah kan gitu kan. Salat ibadah. Menjaga keluarga dari api neraka juga ibadah kan gitu kan. Bekerja juga ibadah kan gitu kan. Berdakwah juga ibadah kan gitu kan. Hadisnya bahkan sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu kan banyak hadis-hadis. Belajar itu juga ibadah kan gitu kan. Termasuk juga ini menjalankan sebagai seorang khalifah, pengganti pemimpin penguasa yang mengelola alam semesta menjadi lebih baik. Ya ini tujuan manusia beribadah. Nggak ada tujuan lain gitu. Ya, nah coba kita tinjau dari aspek yang lain. Jadi selain manusia diciptakan, kita juga bisa belajar dari sunnah para nabi dan rasul ya. Artinya para nabi dan rasul ini kan suri tauladan yang baik ya. Karena mereka dibimbing langsung, diarahkan langsung sama Allah, ya kan. Ibaratnya kalau mereka salah, diingatkan sama Allah kan gitu kan. Berarti kan kalau kita mau cari figur teladan nih, misalkan gitu ya. Kita mau cari prototipe yang baik gitu ya, yang harus kita contoh. Siapa yang harus kita contoh? Ya, para nabi dan rasul. Kenapa? Karena dijaga perilakunya, ya kan. Kalau ada salah diingatkan kan itu kan. Nah, jadi ya kita lihat mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Coba kita amati. Ada nggak benang merah perilaku yang sama di antara nabi-nabi? Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah meskipun mereka itu hidup di lingkungan yang penuh kerusakan, penuh kejahiliahan, penuh perilaku yang nggak beradab, amoral dan sebagainya, yang dilakukan nabi-nabi ini adalah melakukan perbaikan, teman-teman. Ya enggak? Kalau mereka hanya fokus pada ibadah, ibadahnya di sini adalah ibadah mendekatkan diri pada Allah. Ya nggak ada tuh ceritanya Nabi Muhammad berperang kan itu kan. Ya nggak ada tuh
ceritanya Nabi Muhammad membangun perekonomian. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun pasar di sana, membentuk perekonomian, menjadi seorang pemimpin, ya kan, mengadakan perjanjian politik ya ke Madinah. Nggak ada ceritanya kan gitu kan. Nah, kok bisa Nabi melakukan itu? Ya semata-mata semuanya dilakukan untuk perbaikan masyarakat, ya kan, melakukan kebaikan. Oke ya. Nah, itu kalau kita tinjau dari meneladani jalan hidup para nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya, diutusnya nabi dan rasul semata-mata untuk melakukan perbaikan dan pembangunan masyarakat menjadi lebih baik. Yang awalnya jahiliyah menjadi baik kan itu. Bahkan seorang ilmuwan Jerman, nanti teman coba cari deh di internet gitu ya. Siapa sih 100 tokoh berpengaruh di dunia? Nah, salah satunya yang peringkat pertama adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena impact-nya sangat luar biasa besar. Merubah masyarakat jahiliyah primitif, di mana saat itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup kalau lahir gitu ya. Lalu kalau mau pergi berdagang, pergi berperang dan sebagainya harus minta nomor undian dari Lata Uzza dan Mana kan gitu kan. Intinya sangat primitif, tapi ketika dirubah sama Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad hidup di sana, kemudian dakwah di sana, melakukan perbaikan ekonomi, perbaikan teknologi, ilmu pengetahuan gitu ya, politik dan sebagainya, tercipta masyarakat yang kuat. Bahkan imperium besar Romawi Persia ya dikalahkan juga sama kekuatan Islam saat ini. Ya kan? Di masa Abbasiyah perpustakaan terbesar, ya kan, ilmuwan-ilmuwan terbesar lahir. Ada Ibnu Sina, ya kan? Ada Al-Farabi, macam-macam kan gitu kan. Ilmu kedokteran juga sangat-sangat jadi apa ya, saat itu ngeri ya. Saat orang Eropa itu menganggap penyakit ayan itu kesurupan, ya kan, gangguan setan dan sebagainya, justru di masyarakat Islam sudah menemukan ilmu bedah, ya kan, ilmu medis, operasi dan sebagainya, ya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam adalah hadir untuk membawa kebaikan, kemaslahatan. Ya, jadi ya kalau kita mau meneladani Nabi dan Rasul dalam hidupnya, diorientasikan kemana sih? Ya melakukan perbaikan, teman-teman, ya kan. Itu fitrahnya kan. Terakhir, nah kita bisa lihat juga ditinjau dari kenapa sih ke Allah itu sampai menurunkan wahyu atau Al-Quran, ya kan? Nah kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ya kan, dari Al-Fatihah sampai terakhir itu kan An-Nas gitu ya, nggak ada kan isinya yang itu nggak memberikan petunjuk kita untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor. Ada yang di bidang tauhid, ekonomi, politik, sosial, hukum, fisika. Jadi Al-Quran ini lengkap banget teman-teman. Ya kadang bahas tentang tauhid, ya kadang bahas tentang ibadah, ya kadang bahas tentang ekonomi jual beli kan itu kan. Kita dilarang riba itu kan masuk petunjuk dalam bidang ekonomi ya. Karena riba itu dampaknya luar biasa buat perekonomian. Lalu cara memilih pemimpin yang baik itu kan ada juga di Al-Quran. Berarti kan ini kita diajarkan tentang politik kan. Sosial, bagaimana kita berzakat ya kan. Siapa yang berhak dibagikan zakat itu kan diatur juga di Al-Quran. Hukum tentang bahkan hukum waris juga ada kan gitu kan. Rumah tangga juga ada kan gitu kan. Jadi lengkap banget Al-Quran itu. Dan semuanya dibahas di Al-Quran adalah membahas keseluruhan sektor kehidupan yang ada di masyarakat. Artinya kalau kita simpulkan, sebenarnya Al-Quran diturunkan, diberikan kepada Nabi atau diberikan sebagai petunjuk buat manusia, harapannya adalah ini jadi pedoman, teman-teman. Jadi pedoman, petunjuk manusia untuk melakukan perbaikan. Jadi dipandu, kan gitu kan. Caranya melakukan kebaikan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Nggak ada yang nggak disampaikan. Bahkan Al-Quran ini diturunkan di abad ke-6, sampai sekarang masih berlaku nggak? Masih kan gitu kan. Nah itulah keajaibannya dari Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu kitab di masa lalu, tapi juga berguna sampai sepanjang masa kan itu kan. Karena isinya sangat lengkap dan isinya sangat bisa dibilang apa ya? Menjawab tantangan zaman kan gitu kan. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang dulu belum ada, sekarang ditemukan, ternyata di Al-Quran sudah ada. Kayak misalkan air tawar sama air laut tidak bercampur. Ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan, ya enggak? Padahal dulu orang yang ngerti ini maksudnya apa kan itu. Tapi sekarang fenomena itu ada, dicek di Al-Quran ternyata ada. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian masuk Islam karena melihat fenomena-fenomena yang luar biasa di Al-Quran. Nah, kalau kita simpulkan, baik dari tinjauan kenapa Allah menciptakan manusia, kenapa Allah mengutus seorang Rasul, Nabi dan Rasul, kenapa Allah kemudian menurunkan Al-Quran, petunjuk sebagai umat manusia, tujuannya kembali lagi semata-mata adalah untuk melakukan perbaikan masyarakat. Nah, di situ poinnya. Nah, kalau kita hubungan sama karir gimana, Mas? Sama purpose of life kita gimana, Mas? Nah, berarti gini, teman-teman. Tujuan hidup kita jangan sampai lepas dari hal ini. Entah teman-teman mau jadi apapun nantinya, gitu ya.
mau jadi seorang dokter misalkan gitu ya, mau jadi seorang ahli komunikator misalkan, mau jadi seorang pemimpin yang kemudian nanti dipercaya oleh banyak jutaan umat manusia kan gitu. Jangan lepaskan ini tuh. Teman-teman menjadi seorang pengusaha misalkan, juga jangan lepaskan sama hal ini, ya kan? Nah, itu yang membedakan fondasi yang tadi yang saya bahas ya. Kalian mau mendesain diri kalian seperti apa tergantung dari fondasi kalian. Kalau hanya menjadi seorang dokter yang orientasinya adalah untuk diri sendiri, pasti berbeda sama orang yang menjadi dokter yang misalkan orientasinya adalah untuk melakukan perbaikan masyarakat. Perilakunya nanti pasti berbeda. Cara dia merawat customer, misalkan merawat pasien gitu ya, pasti juga berbeda. Ya kan? Misalkan dia jadi pemimpin nih, yang dia punya purpose of life yang benar gitu ya, sama orang yang nggak punya purpose of life yang benar. Sama-sama mungkin jadi pemimpin, yang satunya zolim, yang satunya melakukan perbaikan masyarakat. Betul nggak? Jadi pengusaha misalkan, yang satunya nggak punya purpose of life, yang satunya punya purpose of life, pasti beda perilakunya. Pengusaha yang nggak punya purpose of life, dia hanya untuk orientasi kepentingan pribadi. Pokoknya cuan kan gitu kan. Tapi kalau pengusaha ini punya purpose of life, usahanya dia tidak hanya untuk kebaikan dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk kebaikan umatnya kan gitu kan. Produknya dipastikan halal kan gitu ya. Caranya juga harus cara yang beretika kan gitu kan. Kemudian ada program sosialnya juga, misalkan mendirikan apa, membangun apa kan gitu kan. Membantu siapa kan gitu kan. Ada. Dan kabar baiknya teman-teman di Kayla Wedding Arta Berkah Group itu juga kita orientasinya alhamdulillah sejauh ini kita memang fokus ke sana juga gitu ya. Bagaimana kita itu melayani pengantin itu tidak hanya sekedar ya melayani sekedar pesta pernikahan saja gitu. Tapi kita benar-benar orientasinya adalah di mana kita membantu mereka itu untuk berkontribusi membangun yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Makanya kenapa sampai muncul program Siaga Academy, ya kan? Yang salah satunya adalah kita memberikan bekal edukasi. Terus saat pelayanan kita juga berorientasi gimana caranya pengantin ini tidak hanya sekedar oke ya layanannya ini kita kasih ini, enggak. Kadang bahkan di salah satu 5 keunggulan itu kan kita berusaha ya menjadi soulmate partner weddingnya mereka, soulmate wedding konsultannya gitu ya. Jadi kadang yang kita bahas itu enggak cuma masalah pernikahan, bisa masalah bekal setelah menikah kan gitu kan. Bahkan pernah kita itu kayak tanya-tanya sih, sekedar tanya-tanya aja gitu. Habis nikah ini mau tinggal di mana mas, mbak kan gitu kan? Oh saya mau tinggal di sini. Wah LDM nih misalkan gitu ya. Terus gimana nanti plannya selanjutnya? Belum ada plan dan sebagainya. Nah itu kan kadang kita kasih solusi-solusi juga, kadang kita kasih insight juga. Gimana sih caranya 1 tahun pertama pernikahan kan gitu ya, beradaptasi dengan mertua misalkan gitu ya. Bahkan dulu pernah ada yang klien itu mau batal H-1 teman-teman. Ya kita kasih cara pandang yang berbeda. Bahwasanya namanya pasangan gitu ya, itu nggak mungkin kanan-kanan kiri-kiri gitu ya. Maksudnya apa? Ya jodoh itu kan cermin ya. Cermin itu kan berkepalikan. Biasanya kalau dia ceweknya itu pendiam, maka dapat cowoknya yang humble, yang grapia, yang komunikatif kan gitu kan. Sebaliknya kalau ceweknya itu komunikatif, biasanya dapat cowok yang pendiam kan gitu kan. Kan biasanya gitu ya, saling melengkapi. Nah, kadang orang ada yang menganggap jodohnya itu harus ideal sama persis. Nah, kadang kita luruskan cara pandang yang benar tentang bagaimana sih memanai atau melihat pasangan itu. Ya. Nah, kalau saya simpulkan, kalau teman-teman sudah menemukan gitu ya purpose of life-nya, ya tujuannya tadi. Nah, maka selanjutnya adalah berikan kontribusi terbaik Anda demi terciptanya masyarakat yang baik melalui karir dan profesi Anda secara total dan profesional. Jadi nggak bisa teman-teman kita nanti mau berkontribusi perbaikan masyarakat, kita nggak punya keahlian, nggak bisa, harus ahli kan gitu kan. Makanya tadi tingkatkan 3 sumbu, ya kan. Panjangkan pikiran, lebarkan amal, tinggikan iman kan gitu kan. Nah itu harus sejalan gitu loh. Kalau teman-teman sudah menjadi orang ahli, menjadi seorang profesional di bidang apapun, jangan lupa orientasi kita adalah perbaikan masyarakat. Apapun bidang kalian, apapun peran kalian. Seandainya teman-teman jadi seorang pendidik, maka jadilah pendidik yang punya orientasi kebaikan masyarakat. Seandainya teman-teman menjadi seorang pengusaha, maka jadikan profesi pengusaha itu menjadi pengusaha yang memberikan rahmat bagi sekitarnya, kan gitu ya. Seandainya teman-teman nanti menjadi seorang pelukis, seniman dan sebagainya, maka gunakan seni itu untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masyarakat, ya kan?
Misalkan seninya adalah pencipta lagu, ya akhirkan lagu-lagu yang menginspirasi, lagu-lagu yang kemudian merubah paradigma seseorang. Kan ada kan lagu yang bisa membuat orang itu berubah cara pikir. Nah kayak gitu. Teman-teman seorang ahli pembuat video atau ini sutradara misalnya, sutradara film. Ya mungkin suatu saat berikan karya terbaik kalian berupa film yang itu bisa menginspirasi banyak orang. Kan banyak kan film-film yang menginspirasi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Mohon maaf kalau ini lebih berapa nih? Harusnya tadi 7:30 ya. Tapi lebih. Oke, itu aja kalau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Rama. Monggo silakan Mas Rama. Loh. Ini kok ini sih. Iki opo. Halo, oke. Iya, alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas soal purpose of life yang udah dibahas sama Mas Eko nih ya, luar biasa. Ini ilmunya daging ya. Ini teman-teman pernah nggak membahas tentang hal ini sebelumnya? Kalau dari Lintang sama Ayu, pernah nggak? Bisa lewat chat atau lewat langsung ngomong aja boleh, nggak apa-apa. Nggak banyak orang kok. Gimana? Pernah nggak sebelumnya bahas ini? Halo. Sekar Ayu, Lintang. Sama siapa Mas? Kalau belajar tentang ilmunya sih ya udah pernah. Cuman dijelasin kayak gini ya lumayan nambah materi lagi. Oke, kalau Ayu gimana? Halo Ayu. Gimana Ayu? Oke, Ayu ini ya. Belum respon ya, nggak apa-apa. Oke. Jaringannya putus-putus. Oke, jaringannya putus-putus, nggak masalah. Ya, jadi benar banget ya, kalau ngomongin soal materi yang seperti ini tuh jarang banget kita bisa dapetin di luaran sana. Bahkan kalaupun ada, itu apa ya, kita tuh masih kayak memfilter gitu loh. Ilmunya tuh banyak banget, tapi kita harus memfilter dulu kayak gitu. Bahkan kadang juga kita memfilternya pakai apa gitu kan. Nah, di sini kan dari Mas Eko sendiri kan juga udah pernah belajar ya terkait tujuan hidup, terus kemudian bahkan Mas Eko sendiri pernah mengalaminya gitu ya terkait tadi soal uang versus rezeki seperti itu, dan mindset kesuksesan itu kan juga Mas Eko punya wawasannya, punya pengetahuannya yang dibagikan ke kita. Nah, ini suatu nikmat ya yang kita bisa rasakan pada malam hari ini seperti itu. Nah, teman-teman, ini juga aku mau ngingetin sih ke teman-teman ya. Jadi tadi kan kesimpulannya ya bahwa kita berikan kontribusi terbaik kita gitu ya demi terciptanya masyarakat yang baik melalui karir dan profesi kita secara total. Nah, itu kita sebagai freelance di sini itu ya tidak serta-merta kita itu kayak ngingetin terkait freelance-nya aja. Kalian harus ngapain, kalian harus gimana. Enggak, tapi ya kita kembalikan lagi ke kesibukan teman-teman pada yang utama itu apa sih gitu ya. Misalkan ada yang tadinya misalkan sibuk fokus kerja gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya, bisa kita istilahnya kayak ada tuntunan yang benar gitu loh. Tuntunan gimana sih kalau kita kerja itu, kita itu kerjanya mau diarahkan kemana gitu ya. Apakah kita memang berencana untuk menjadi orang yang profesional di bidang itu. Misalkan kita kerja di perpajakan misalkan ya, kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang harus teliti, harus benar-benar bersih, harus benar-benar transparan seperti itu. Nah, itu loh yang menunjukkan bahwa kita itu punya kontribusi terbaik untuk kitanya masyarakat yang baik juga seperti itu. Nah, itu ya salah satu contohnya. Kalau tadi dicontohkan sama Mas Eko terkait dokter, terus kemudian pendidik, nah itu juga kan masyarakat yang baik juga gitu ya. Nah, itu. Nah, ini teman-teman,
Karena memang banyak yang nggak ikut juga nggak apa-apa. Ini Rama juga pengen survei sih ke Lintang sama Ayu. Kalau misalkan diadakan diadakan antara offline sama online, kira-kira milihnya yang mana? Boleh lewat kolom chat aja deh. Karena tadi Ayu ini ya putus-putus ya. Boleh. Lintang bisa bantu jawab juga di kolom chat. Gimana? Milihnya kalau misalkan di antara offline sama online, kira-kira lebih milih yang mana ya untuk meetingnya? Yuk, kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, di chat. Offline. Kalau Lintang offline. Kalau Ayu gimana? Ada pendapat? Halo Ayu. Apa ya, sambil nunggu jawabannya Ayu juga. Kalau Lintang lebih ke offline ya. Offline-nya biasa ya, seperti biasa mungkin di hari Rabu malam gitu ya Lintang ya. Gimana Lintang? Iya Mas, Rabu malam kayak biasanya. Oh, oke. Gitu ya. Nah, terus kalau ngomongin soal pembahasan. Nah, kemarin kan aku sempat ya, mungkin Ayu belum tahu nih. Jadi sempat ngirimin yang namanya link itu. Oke, Ayu juga mendukung untuk offline ya. Kalau offline, Ayu kira-kira Rabu malam bisa nggak? Coba, aku juga sekalian pengen tanya. Misalkan offline nih, terus diadakannya Rabu malam. Kita start mulai maghrib misalkan. Jadi maghrib itu bisa kita lakukan sholat jamaah di Galeri Gunung Sari ya. Jadi kita alamatnya ada di Jalan Raya Gunung Sari 1 nomor 86. Nah, kira-kira gimana kalau dari Ayu? Hari Rabu malam bisa nggak? Sambil nunggu Ayu ya. Nah, terus kira-kira Lintang ada permasalahan apa atau pengen membahas apa nih Lintang untuk berikut-berikutnya? Jadi kita bisa menyesuaikan keinginannya teman-teman gitu ya. Atau sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Percuma kalau misalkan kita mengadakan materi tapi teman-teman nggak butuh gitu loh. Nah, contoh kayak misalkan purpose of life ini. Nah, ini kan pasti dibutuhkan ya sama kita-kita semua, apalagi di usia 20, antara 20 sampai 30 tahun ini, kita pasti akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi kita ingat lagi apa sih tujuan hidup kita seperti itu. Nah, sudah dijelaskan sama Mas Eko bahwa kita bertujuan untuk fokus sama karir kita agar bisa berkontribusi untuk masyarakat yang baik. Seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau dari Lintang sendiri mau pengen bahas apa? Ada kebutuhan, aku punya masalah ini nih, gitu. Pengen dibahas deh. Apa kira-kira Lintang? Boleh, bebas. Halo Lintang. Iya Mas. Sebenarnya aku juga bingung sih mau ngebahas apa. Cuman kalau aku butuh arahan masalah pengendalian emosi aja sih Mas. Pengendalian emosi, wah bagus sih. Sip. Keren. Oke ya. Ada masalah apa tentang pengendalian emosi Lintang? Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan kadang kalau misalkan lagi ada problem kita itu nggak bisa menyelesaikan dengan apa ya, dengan baik-baik, udah kadang ngebawa emosi, akhirnya masalahnya jadi makin membesar. Padahal itu kan simpel sebenarnya. Oke, ini udah ketemu dua. Udah ketemu dua ya Lintang ya. Jadi soal pengendalian emosi sama gimana sih untuk pemecahan masalah gitu ya. Ih keren sih. Oke, bagus. Iya. Gitu. Oke, bagus. Ini masukan materi yang bagus sih Lintang ya. Nanti kita bisa coba pertimbangkan, kita bisa sampaikan buat teman-teman ya. Pastinya teman-teman di sini kan dengan usia yang sekian gitu ya. Itu banyak menghadapi masalah, butuh pemecahan masalah yang itu gimana caranya gitu ya. Agar kita itu benar-benar bisa tepat menemukan solusi seperti itu. Terus juga terkait pengendalian emosi juga kita kan mungkin barangkali dalam proses remaja akhir gitu ya, bisa dibilang remaja akhir
dewasa awal ya, yang itu mungkin pengendalian emosinya masih dirasa kurang mapan gitu ya, kita bisa belajar nanti bareng-bareng untuk gimana sih cara mengendalikan emosi itu dengan mantap sih Lintang. Ada lagi mungkin kalau dari Lintang atau Ayu mau menyampaikan lewat chat, tadi gimana Ayu kalau Rabu malam, bisa nggak? Halo Ayu. Apakah Ayu udah live? Mas Rama, boleh request lagi nggak? Oh iya, boleh. Monggo, Lintang. Kan sevisi ini kan ini ceritanya agamanya kan oke banget ya. Nah, aku butuh ini Mas, butuh arahan gimana caranya kita tuh bisa nguatin agama. Karena kan kadang-kadang itu untuk urusan apa sih kayak urusan sholat gitu tuh masih skip, masih kelewat. Ya mungkin nggak semua, tapi 1-2 kayak gitu. Nah, karena sevisi ini timnya kan udah tim agamanya yang kuat banget. Kali aja bisa kasih arahan gitu Mas, supaya iman kita bisa jadi lebih baik. Masya Allah, luar biasa ya Lintang ya. Terkait spiritual berarti ya. Iya. Oke, siap Lintang. Nah, sebenarnya ngomongin soal spiritual Lintang, kita itu ada Jumat spiritual. Jadi Jumat spiritual itu setiap habis Jumatan nanti kita ada Zoom gitu ya. Ada Zoom. Nanti coba kita bantu share juga ke grup freelance gitu ya, biar teman-teman bisa ikutan juga boleh gitu. Jadi nanti sebenarnya mulainya kalau ngomongin soal kegiatannya ya Jumat spiritual itu udah lama banget. Udah awal kali Arta Berkah ada itu sudah ada Jumat spiritual gitu ya. Nah, cuman untuk dibikin Zoom itu belum. Nah, baru Jumat depan ini ada Zoom-nya gitu. Nah, kebetulan yang ngisi itu ada Mas Eko gitu. Jadi nanti Mas Eko akan memberikan materi Jumat spiritual di hari Jumat setelah Jumatan. Nah, nanti linknya bakal kita share ke grup. Mantap, keren, Lintang, bagus. Nanti kalau ngomongin soal spiritual bisa. Jadi teman-teman kita bisa ngasih tema atau materi terkait spiritual juga boleh nanti untuk kedepannya ya, baik offline maupun online kayak gitu. Nah, ini kita minta pendapat dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sendiri meminta untuk offline dan berkomitmen untuk hadir gitu ya, ya ayo kita adakan offline. Tapi kalau misalkan teman-teman apa ya istilahnya, ayo mau offline tapi ternyata nggak ada komitmen untuk hadir ya buat apa gitu loh. Jadi kasihan teman-teman yang datang jauh-jauh gitu ya, ternyata cuma 1-2 orang gitu ya. Nah, itu sayang banget sebenarnya begitu. Kalau rame-rame itu kan lebih apa ya, untuk kesulitan itu kan juga bisa terbangun juga gitu loh. Mantap Lintang. Ada lagi mungkin Lintang atau Ayu? Ayo gimana Ayu? Ayu. Boleh pakai mic aja atau mau chat. Coba tuh. Oke. Masih belum dijawab ya sama Ayu ya. Yang Rabu malam tadi gimana? Oke. Terus kemudian jadi gini teman-teman, kalau misalkan ngomongin soal kegiatan setiap minggunya ya teman-teman. Jadi untuk hari Selasa malam teman-teman bisa ikutan. Ini ya, Ayu sama Lintang boleh banget ikutan untuk Siaga Academy. Nah, nanti kita bantu share linknya ke grup freelance, baik itu maupun KSO. Nah, itu gitu. Jadi boleh banget diikuti sama teman-teman. Loh, kelas edukasi pramuka emang boleh diikuti sama yang jomblo ya, boleh banget gitu. Apalagi yang udah nikah kayak aku, itu juga masih butuh loh untuk belajar terkait apa ya, pernikahan gitu loh. Karena aku sendiri setelah menikah ini masih kurang ilmu untuk menjalankan rumah tangga seperti itu. Nah, itu juga masih kurang, makanya aku sendiri itu juga pengen banget ikutan untuk kelas edukasi pramuka. Ini suaranya siapa ya? Oke, sudah ya. Nah, itu gitu. Jadi untuk hari Selasa malam itu teman-teman bisa ikutan kelas edukasi pranikah. Untuk linknya bisa kita langsung berikan. Jadi teman-teman nggak perlu registrasi karena teman-teman sudah terdaftar sebagai freelance WCK maupun KSO, gitu ya.
Nah, yang kedua, untuk Rabu malam itu kita adakan meeting. Jadi setiap Rabu malam kita adakan meeting untuk tema-temanya, materi-materinya. Kita justru meminta teman-teman untuk berkontribusi. Ayo, mau materi apa nih? Kita bisa berikan ke teman-teman sesuai kebutuhannya teman-teman sendiri, gitu ya. Terus hari Jumatnya, Jumat setelah Jumatan, boleh banget teman-teman kalau ada waktu luang bisa ikutan Zoom-nya dimanapun berada bisa. Misalkan pas kerja kan biasanya kalau habis Jumatan kan masih jam-jam istirahat ya. Nah, itu gitu. Boleh banget ikutan gitu. Atau lagi WFH di rumah misalkan. Lah apa diluangkan? Mungkin sekitar 30 menitan doang gitu ya. Atau maksimal 1 jam itu bisa ikutan untuk Jumat spiritualnya. Nah, itu bisa ngecharge spiritual kita gitu ya. Apalagi setiap minggu, setiap harinya kita nggak ada tausiah, kita nggak mendengarkan kultum. Nah, kita luangkan 1 hari aja di hari Jumat, habis Jumatan. Nah, itu untuk mengikuti Zoom Jumat spiritual. Nah, itu bagus untuk mencharge spiritual kita. Jadi kita bisa ingat lagi bahwa tujuan kita itu untuk beribadah, untuk menjadi khalifah yang tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Eko. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu aja sih kita mengingatkan soal itu. Nah, untuk Ayu sendiri, Ayu kan ini barusan ikut ya Ayu ya. Ini Ayu dari tadi tak ajak untuk interaksi, jawab di chat juga belum terjawab ya. Nggak apa-apa wes. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut lewat chat WA aja ya. Intinya ini Ayu kan baru pertama kali ikut. Yang offline kemarin kan belum berkesempatan untuk bisa ikut ya. Karena kalau nggak salah izin ada kerjaan atau gimana gitu ya. Atau lembur dan sebagainya. Nggak masalah. Nah, nanti untuk info lebih lanjut nanti si Ayu akan tak kasih tahu aja lewat chat personal gitu ya, lewat WA. Nah, itu aja teman-teman, karena ini sudah menunjukkan 8:30. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutan dari awal sampai akhir ini, dan bahkan kayak Ayu tadi ya, ikutan meskipun koneksinya terputus-putus tapi masih mau berjuang untuk tetap ikutan. Udah hilang, tenggelam, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah, ini luar biasa. Rama apresiasi banget, dan semoga apa yang sudah teman-teman luangkan pada malam hari ini, baik tenaga, pikiran gitu ya, waktu, itu semoga bisa ditukar sama Allah menjadi amal baik ya, amal baiknya teman-teman di akhirat nanti. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk untuk aku pribadi gitu ya. Terima kasih untuk Mas Eko. Dia sudah menyampaikan materinya dengan baik gitu ya. Semoga juga bisa menjadi amal jarinya buat Mas Eko juga kayak gitu. Nah, itu terima kasih teman-teman. Untuk terakhir kalinya sebelum Rama tutup, kita foto dulu boleh ya? Nyalakan kameranya. Mana nih? Ayu. Halo, Ayu. Boleh dong nyalain kameranya. Nanti dibantu foto sama Mas Eko ya. Lintang, yuk. Udah siap Lintang? Mas, boleh minta PPT-nya enggak? Boleh, boleh. Siap. Ini khusus ya. Jadi khusus buat yang ikut aja dapat PPT-nya. Tapi kalau misalkan nggak ikut, ya nggak dapat gitu. Jadi kita nggak share di grup ya. Karena kita menghargai teman-teman yang mengikuti ini kan juga sudah meluangkan waktunya gitu ya. Jadi berbeda gitu. Dapat keistimewaan pastinya kayak gitu. Oke, yuk sudah siap Lintang? Bisa dinyalain videonya untuk berfoto. Ini mana Ayu? Ayu nyalain videonya. Nyalain kameranya. Oke, itu emang gelap gitu Lintang. Oke, ini masih ganti background Kenapa, dulu. Mas? Oke, yuk nggak apa-apa wes. Ayo mungkin barangkali terhalang koneksi ya. Nggak apa. Bisa dibantu foto ya Mas Eko ya. Kita foto dulu. Sama hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat.
Semoga ilmunya bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari, bermanfaat untuk kita semua. Oke, kalau gitu Rama akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Rabu depan. Bye teman-teman, selamat istirahat.